Selamat selamat malam dan selamat berjumpa lagi. Kita semua tahu bahwa, sains sekarang semakin dibutuhkan karena kita sedang terdesak, gitu ya, terdesak oleh adanya, pandemi yang semakin tidak menentu ini. Kita merasa takut, ya, tapi karena tahu gitu, sehingga kita merasa takut. Tapi juga sebetulnya kita merasa takutkah, itu memang sesuatu yang menakutkan. Dan kita harus punya cara untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama tapi lepas daripada itu, semua sains itu membahas banyak hal yang kita amati di sini adalah sains yang mendasar yang bisa menjelaskan, banyak hal yang kita sebetulnya secara secara dari alam kita dan juga bagaimana pengetahuan demi pengetahuan itu terbentuk dan kemudian pengetahuan yang ada eh, silih berganti menambah menambah jumlah pengetahuan yang ada itu perlu dianalisis. Jadi pada malam ini saya mau izin share screen sebentar. Semoga jaringan kita juga menjadi baik. Apakah apakah eh, apa presentasi saya sudah terlihat? Oke, Terlihat, Bu. Aman, Bu, aman. terlihat ya. Ya, oke. Jadi mungkin saya mulai dari kemarin. Kemarin kita membahas ini kan alam yang secara utuh dan pengetahuan yang adil. Jadi kemarin kita melihat bagaimana pengetahuan kita dapatkan secara objektif dan kita kita siapkan untuk dianalisis bersama-sama. Nah, pengetahuan itu banyak sekali. Apalagi sekarang kita punya pengetahuan bisa seperti apa ya? Seperti kita dibombardir oleh informasi demi informasi. Ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang bermakna, ada yang lewat gitu saja sekedar menghibur atau sekedar menakut-nakuti. Tapi apakah yang sebetulnya harus kita lakukan di dunia digital yang penuh informasi seperti ini? Jadi kita juga perlu menyadari bahwa apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu juga belum tentu objektif. Nah, padahal kan minggu lalu kita bahas apa yang menjadi pengetahuan alam itu ciri utamanya adalah objektif dan universal. Jadi objektif itu artinya sesuai dengan objeknya yang nanti akan menurunkan banyak sifat-sifat yang berkesesuaian. Terus kemudian salah satu sifat penciri utama yang kita bisa tengarai untuk pengetahuan ilmiah adalah universalitasnya. Jadi sains dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, itu sama. Virus ini di kita, di Amerika, itu adalah virus-virus yang sangat holistik yang ini lebih mengaitkan kita pada ketersamaan lain sebagai bagian dari alam yang juga menentukan dan kemudian itulah sebabnya nanti kita masuk kepada etika. Etika sudah sering dibicarakan dalam diskusi-diskusi
untuk kepentingan sains maupun sama kita. Jadi teamwork yang tidak terbatas ini akan kita terus setelah kita, dan ini adalah sumbangan kita saat ini. Gitu. Ini adalah cara lain untuk melihat ini semua. Nah, kita masuk kepada wawasan holistik. Karena segala sesuatu itu saling kait-mengait. Ini saya sengaja menggunakan file PDF ya, jadi tidak bisa seperti PowerPoint ininya bergantinya, karena ini tadi jaringan sudah putus begitu, sehingga lebih baik pakai PDF supaya tidak terganggu kita. Jadi kembali kepada sains yang utuh, ya, sains yang utuh itu kita mengharapkan yang tetap dinamis, bukan sesuatu yang statis, tapi ini adalah salah satu cara pandang yang berisi satu sama yang lain. Jadi misalnya ini bahasa saya ini ya. Jadi kita mengatakan ini saling mengisi satu sama lain, itu sama seperti minggu yang lalu kita membahas bahwa kalau kita belajar kimia, biologi, fisika, itu seolah-olah itu ilmu yang terpisah, padahal sebetulnya kita membahas masalah yang sama. Jadi itu yang harus kita pertahankan, gitu. Dan semua sains itu menjelaskan dengan cara sendiri-sendiri. Jadi kalau minggu lalu juga sudah kita bahas, kalau orang biologi melihat alam itu sebagai gunung, kemudian bukan gunung ya, apa namanya, tanaman, tumbuhan, hewan. Ya, kalau orang geografi itu gunung, awan, lautan. Nah, kalau orang fisika melihat itu panas atau kalor atau magnet, ya, orang kimia akan melihat alam itu sebagai atom, molekul yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, memang seperti itu, tapi sebetulnya itu adalah saling mengisi satu sama lain. Jadi jangan sampai sebagai pelaku sains itu kehilangan pemahaman filosofisnya karena terlalu asik dengan dunianya sendiri. Saya ini sekedar cerita. Saya waktu itu juga pernah suatu saat saya itu merasa kenapa dunia saya hanya atom dan molekul. Kenapa saya merasa begitu penting memperhatikan molekul air itu nempel di mana, kemudian berganti orientasi, menghitungnya, memperlihatkan cara bagaimana dia. Saya menghabiskan hari-hari saya waktu studi untuk melihat itu, sampai pada suatu saat saya menyadari waktu itu Piala Dunia sedang on. Kaget saya waktu itu, tahun berapa, bertahun-tahun yang lalu, dan saya kaget. Ya Tuhan, saya terlalu asik gitu mempelajari sesuatu yang ilmiah ya, ini real ya, yang kita pelajari, dan itu bisa menjadi diekstrapolasi menjadi sesuatu yang lebih besar dalam dunia sains. Tapi saya tidak menyadari bahwa kehidupan di sekitar saya juga harus saya sadari gitu. Nah, ini loh yang memberi saya sedikit sentakan gitu ya, bahwa betapa pentingnya kita melihat segala sesuatu secara utuh dan keluar dari subjektivitas diri kita sendiri. Nah, kita perlu melihat ilmu yang lain juga. Masa-masa saya studi di SMP, SMA, saya sudah punya ketertarikan yang yang kuat ya, melihat yang tapi tetap pada suatu saat memberi pelajaran bahwa subjektivitas itu bagaimanapun kadang-kadang berbahaya. Begitu. Berbahaya karena apa? Karena kalau kita bergerak di diri sendiri mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengeluarkan sesuatu yang mempengaruhi orang lain juga, atau mempengaruhi alam misalnya. Nah, subjektivitas ini bisa menjadi sumber titik balik dari kebaikan alam yang selama ini kita pelajari. Nah, minggu lalu sudah pernah kita bahas bagaimana mungkin sebuah bom atom dibuat. Ya, tanpa perkembangan sains itu
tidak mungkin terjadi. Bagaimana orang bisa mengumpulkan energi sebesar itu dan menahannya sampai pada saat dia diledakkan di tempat yang dituju. Nah, itu adalah contoh bahwa subjektivitas itu sangat berbahaya. Ya. Kalau saya tiba-tiba menyadari bahwa Piala Dunia sedang on dan saya tidak tahu, ya itu kan kaget-kaget saya sendiri. Saya tidak merugikan siapa-siapa gitu. Tapi kalau suatu saat seorang penguasa atau seorang penting di sebuah negara lupa bahwa kita harus memperhatikan alam secara utuh, manusia lain yang ada di sekitar kita, itu akibatnya bisa luar biasa juga. Nah, oke. Kemudian kalau kita bahas misalnya ini, bekerja bersama sains lain, itu ternyata menumbuhkan banyak sekali relasi sinergis yang akan menghasilkan ilmu baru yang justru lebih aplikatif. Nah, itu juga terbuka dan kita tidak kehilangan karakter sainsnya. Kita malah menambah karakter yang sama, tapi di wilayah kajian yang berbeda. Dan itu rasanya luar biasa. Pada waktu saya selesai studi kan pikiran penuh dengan kimia, penuh dengan atom yang waktu itu studi bersama, tapi masalah beliau di pertanian. Ya, jadi waktu itu saya tidak berpikir ke sana. Tapi setelah dijelaskan, ini loh masalahnya. Ini teman pertanian ya yang ada di balai penelitian. Nah, kalau kita mempunyai padi yang terserang worm, nah ini kan hama utama waktu itu. Ini suara saya masih terdengar ya? Kok ada tanda-tanda tidak stabil? Aduh, Putus-putus semoga tadi, Bu. tidak frozen. Oh bisa ya, oke. Nah, waktu itu saya diceritain begitu. Pada waktu sawah terserang worm. Nah, ini kan masalah petani, ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, orang biasa kan mengusahakan pestisida, padi itu harus kuat. Terus kemudian supaya kita menjaga pertanian kita perlu perlu pestisida yang mencegah ya, artinya sekali ada serangan kemudian kita beri obat kemudian serangan itu hilang gitu. Tapi ternyata pada perkembangannya pestisida yang kita buat untuk menghantam burung itu tinggal di tanah. Ya, terserap ke tanah 30 tahun tidak berubah. Jadi ini sesuatu yang tidak biodegradable. Dan itu bahan kimia, sintetik. Orangnya mati. Tapi apa yang terjadi? Dia ada di tanah dan membuat orang itu juga bermutasi. Nah, ini saya harap kita ingat COVID ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan sesuatu yang secara alami mengusir orang. Karena semua itu kan datang ya. Artinya semua makhluk hidup itu teratur sedemikian rapinya sehingga sebetulnya orang akan bukan orang ya, binatang satu sama lain kan punya rantai makanan gitu. Nah, tapi bagi manusia itu sebagai hama karena apa? Merusakkan pertanian. Pertanian itu adalah sesuatu di alam yang kita atur dan kita perhitungkan dan kita rumat gitu ya sama sama sekalian untuk misalnya kalau pendekatan ekonomi dan semua kaitannya gitu. Nah terus kalau itu diserang oleh hama berarti kan ada masalah. Nah kita berdiskusi lama. Saya perlu waktu beberapa bulan ya untuk memahaminya. Ternyata apa? Pada waktu pagi diserang orang, ternyata tubuh padi itu mengeluarkan semacam antibodi. Ini persis seperti kalau kita pelajari kita itu divaksin gitu. Pada waktu padi terserang burung, burung itu kan menyerang itu untuk apa sih gitu? Untuk meletakkan telur. Ya, jadi ovipositori waktu itu istilahnya itu padi itu dilukai itu kemudian telur dimasukkan di situ. Kemudian pada saat telur itu menetas, dia akan jadi larva kecil yang akan cari makan kan. Makanannya adalah bulir padi yang masih cair. Kan padi sebelum jadi bulir padi kan
cairan manis itu yang pada saat padi menguning dia akan uh, masanya menjadi besar, mengeras, kemudian merunduk gitu. Nah, itu matang dan siap kita panen. Tapi kalau padi hijau yang mulai berbuah, itu kan isinya masih cairan gitu. Nah, itu adalah makanan dari larva worong yang keluar. Nah, makan itu, kemudian dia jadi worong besar, kemudian dia juga perlu ekspansi, mempertahankan hidupnya, dia akan menyerang petak sawah berikutnya untuk meletakkan telurnya lagi. Nah, ternyata pada saat batang padi digerek itu, batang padi mengeluarkan antibodi. Berupa apa? Senyawa-senyawa volatil yang memanggil parasitoid worm. Parasitoid worm itu adalah musuhnya worm yang akan datang karena dipanggil itu, terus kemudian dia akan memakan isi telur worm. Sehingga apa? Serangan bisa berhenti. Nah, sesuatu yang dipelajari oleh teman-teman pertanian seperti ini, nah itu kita diskusikan. Sekarang bagaimana kita ngeceknya? Coba kita pakai cara kimia untuk melihat apakah itu bisa nggak itu kita tiru. Nah, itu tujuannya. Teman-teman pertanian, teman-teman balai itu pestisida itu sebuah kata seperti setan gitu, harus kita hindari. Kenapa? Itu mengganggu keseimbangan, mengganggu menggeser rantai makanan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata setelah diperhatikan, kita ekstrak, nah kita parasitoid datang tertipu. Nah, itu kan simulasi di alam yang bisa dilakukan oleh saintis. Nah, sebenarnya bukan itu ceritanya. Saya hanya ingin bercerita bagaimana ilmu itu bisa saling menunjang satu sama lain, termasuk ya kalau di dalam alam itu adalah lingkaran yang tidak hidup, batuan, tanah, udara, air. Ya, batuan itu banget penting. Karena apa? Karena eh, batuan adalah kumpulan mineral yang dikumpulkan oleh alam secara berjuta-juta tahun dengan berbagai proses gitu. Dan itu ada di kita dan kita cenderung memanfaatkannya. Tambang sekali itu kan cenderung eksplorasi. Padahal apakah itu baik gitu? Nanti kita lihat. Nah, masing-masing ilmu yang saling berkait tadi, ya ternyata itu melahirkan sinergi yang membuat sains ini sebagai kokoh, lebih kokoh. Interaksi antar entitas alami ini menjadi beda dengan sebelumnya dan masing-masing ilmuwan itu lebih menyadari pentingnya berdiskusi satu sama lain. Saya menyadari betapa pentingnya ilmu saya sekarang di mana-mana. Teman-teman juga menyadari betapa pentingnya ilmunya di mana-mana. Nah, seperti itu, kalau kita bangun bersama dengan kerendahan hati, ya tanpa berantem-berantem, seperti ya istilahnya seperti kemarin yang kita amati bersama di dunia yang penuh bahaya COVID ini, ada pihak yang setuju dan tidak setuju yang kelihatannya sama-sama ilmiah, Dr. Tirta dan Dr. Louis itu. Nah, itu akan membuat masyarakat juga bingung, tapi kita semua harus menghadapinya dengan kritis. Karena segala sesuatu secara alami itu ada sebabnya. Dan kita juga perlu melihat penyebab itu untuk sekian waktu ke depan. Dan kita melakukan sesuatu itu pasti berakibat pada sesuatu yang di depan. Nah, terus juga orang sains selalu bilang kita perlu mencari indikator. Indikator itu apa? Indikator adalah sesuatu yang kita jadikan bahan untuk menganalisis menurut ilmu masing-masing. Jadi orang tadi indikatornya apa? Itu tadi indikator biologinya adalah padinya rusak, ya kemudian warungnya bertelur, telurnya menetas, kemudian parasita datang. Itu adalah indikator-indikator biologis yang sudah mereka pelajari. Dan indikator orang kimia itu apa? Kita bergerak di senyawanya. Senyawanya apa? Yang dihasilkan itu apa? Apa yang memanggil parasitoid? Gitu. Itu kita lakukan dengan cara-cara kimia. Dan akhirnya saya jadi paham mengapa misalnya ulat bulu bisa berdatangan dalam jumlah besar pada suatu saat. Nah, atau ulat jati misalnya di Banyuwangi itu kan suatu saat tiba-tiba pohon jati itu ulatnya besar-besar, pohonnya habis dan orang-orang takut. Diundanglah wartawan.
wartawan mengkomunikasikan dengan cara yang orang lain tidak paham, jadi seolah-olah ini ada wabah gitu. Padahal orang orang tua di sana mengatakan ini sesuatu yang biasa. Pada suatu saat daun jati harus dikurangi karena fotosintesis terlalu laju dan bisa bisa menghambat pertumbuhan atau menghambat kehidupan pohon itu sendiri. Dipanggillah ulat-ulat itu, istilahnya dipanggil. Artinya apa? Dikeluarkanlah sebuah senyawa yang memanggil, kemudian ulat-ulat itu menghabiskan daun. Nah, persis seperti kalau pada waktu kita hujan ulat bulu dulu atau hujan tomcat itu. Ulat bulu itu menyerang pohon mangga itu kadang-kadang penduduk kan membakar pohon tersebut. Padahal sebetulnya ulat itu datang dipanggil. Indikasinya adalah pembuahan yang terlalu banyak, ya, sehingga sehingga perlu energi yang besar yang disedot oleh pohon dari makanan di tanah itu terlalu laju sehingga ada istilahnya dalam tanda petik tanda juga bahwa ini tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi. Jadi ulat-ulat itu me, me, mendatangi kemudian mengurangi jumlah buah yang tidak perlu sehingga sehingga buah yang bisa hadir bisa jadi sampai akhir itu adalah yang bisa disediakan oleh tumbuhan tersebut. Nah, saya pernah baca artikel di Kompas dari seorang budayawan ya mengenai hujan ulat bulu ini. Nah, saya terkesan sekali pada waktu itu saya saya lagi umur berapa nggak tahu lupa. Terus saya terkesan akan paragraf terakhirnya. Jadi dengan alam ya dengan alam kita tidak bisa main hakim seperti apa yang kita pikirkan gitu loh terhadap sesuatu gitu. Bukankah kita juga tahu bahwa setiap saat terjadi seperti ini? Dan bukankah kita juga sudah berkali-kali menikmati bahwa setelah hujan ulat bulu, kita akan mendapatkan hujan buah. Buah-buahan akan melimpah dengan jenis-jenis yang berbeda-beda dan kita menikmatinya gitu. Nah, itu adalah cara alam untuk melakukan sesuatu secara sinergis supaya apa? Semua jenis buah bisa keluar, kemudian tidak ada buah yang terlalu banyak, tidak ada yang mati juga istilahnya. Kalau saya mengatakan itu kekurangan energi karena satu pihak menyedot gitu ya. Apalah yang terjadi itu hanya perlu cara untuk menyatakannya gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan interaksi topik di alam ya, respon tumbuhan. Nah, kemudian menjalankan rantai makanan ini adalah tugasnya. Ya. Senyawa volatil itu mendatangkan serangga, tadinya tidak disadari manusia, tapi setelah kami pribadi terlibat di dalam penelitian ini, saya menjadi terbuka akan banyak hal lain yang sebetulnya mirip, tapi tidak terlalu kita pahami karena kita tidak di sana, gitu bidangnya. Terus satu komponen saja tidak berfungsi, maka seluruh lingkaran tidak berjalan. Kalau kita semprotkan pestisida, orangnya oke mati, ya sawahnya selamat, padinya oke, kita tidak khawatir. Tapi apakah yang terjadi di lingkaran di rantai makanannya, di ekosistemnya? Sisa-sisa racun yang kita berikan kepada satu pihak itu juga meracuni yang lain. Nah, ini yang juga ada positifnya dibahas oleh Dr. Louis Owen yang kemarin ditangkap itu. Bahwa suatu saat tubuh kita dihantam obat itu akan mengalami kekacauan. Kita mau membunuh virusnya, tapi fungsi tubuh lain kita juga terpengaruh. Nah, itu loh seperti itu. Tapi kan memang itu banyak pro dan kontra. Kenapa? Yang kita perlukan sekarang adalah sebetulnya komunikator sains, gitu, wartawan sains yang tahu persis dan mereka harus berasal dari pihak orang sains juga gitu. Menyampaikan sesuatu yang yang seperti yang minggu lalu kita bahas harus hati-hati. Kenapa? Karena ada gap epistemologis antara pembaca dan pemberi informasi. Ya, salah-salah bisa bahaya juga gitu. Dan kita harus semakin menyadari bahwa alam itu ini adalah paper yang kita hasilkan bersama setelah 4 tahun kerja bersama. Ada beberapa paper lain yang juga menyertai penelitian ini ya. Ini tidak untuk dibahas di sini. Nah,
Sains memahami biasanya ini sekedar penekanan kembali sesuatu secara partikulat. Ya. Jadi menurut kacamata itu sendiri. Tapi pemahaman itu terbatas dan menjauhkan manusia dari kenyataan yang seharusnya kita pahami bersama. Dan harus sesuatu yang mengganggu keseimbangan semuanya. Ya, seperti apa? Pertambahan. Alam menyediakan deposit mineral, misalnya. Di situ itu adalah proses pemisahan secara alami, ya, selama berjuta-juta tahun. Nah, terjadi pemisahan secara alami ini kalau di jurusan kimia ada satu mata kuliah khusus pemisahan kimia. Nah, itu menarik sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, bahwa misalnya minyak bumi kenapa ada di Timur Tengah, di bawah situ, ya, itu sebetulnya beberapa ilmuwan sudah menyebutkan ada jejak hutan tropis di sana. Nah, hutan tropis kan di Katulistiwa, ya, kemudian bisa suatu saat ber evolusi seperti apa ada di sebuah tempat yang kita sebut sebagai tambang minyak bumi itu. Dan setelah ditemukan ternyata kan diperebutkan kan. Nah, negara yang waktu itu ditemukan ada berada di atas wilayah itu merasa memilikinya dan kemudian mengeksploitasinya. Nah, demikian juga dengan Indonesia yang kaya raya ini banyak sekali deposit mineral yang ada. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita merasa kita perlu saat ini ya tahap ini kita merasa perlu eksploitasi yang juga tidak sampai dikuasai oleh pihak asing, tapi pihak Indonesia sendiri harus ikut banyak berperan. Tapi sebetulnya ini adalah harta yang di perubahan-perubahan juta-juta tahun. Ya. Kalau kita manfaatkan dengan cara manusia melihat itu, nah itu apa akibatnya secara 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 alami pula untuk sekian ratus tahun yang akan datang. Nah, tidak keseimbangan ini apakah sudah dipikirkan? Ya, makanya kalau tugas tugas baru ilmuwan ini tekankan ya, akibatnya akan banyak nanti. Bagaimana kita mengembalikan ketidakseimbangan alam ini. Nah, ini adalah tugas ilmuwan ya, memikirkannya, terus kemudian adalah tugas bersama. Ilmuwan bersama penguasa, bersama dengan seluruh masyarakat itu harus memikirkan alam kita bersama. Dan di zaman digital ini kita bilang revolusi digital kan apa? Ada banyak sekali data yang tersedia dan itu memungkinkan kita untuk menganalisisnya. Begitu. Nah, masalah-masalah alam yang mulai kelihatan saat ini ya, perubahan hutan, kemudian pertambangan ya, dan kemudian dieksploitasi. Ya, dulu kita hidup biasa-biasa saja dengan tanpa besi gitu misalnya. Tapi sekarang kita perlu besi, pagar rumah kita harus besi, ya sedikit-sedikit harus besi. Dan adanya misalnya HP kita ini juga mengeksploitasi bumi kita karena orang mulai mencari dengan sangat intensif unsur-unsur tanah jarang. Kenapa? Itu dijadikan komponen untuk storage misalnya. Kita tahu storage kita kan semakin lama semakin besar kapasitasnya. Dulu kalau kita pakai floppy disk, pakai disket, zaman-zaman Bapak Ibu yang seusia saya ini generasi 60-70 itu masih mengalami itu disket gitu. Tapi lama-lama kan mengecil, mengecil, mengecil sampai sekarang itu ada micro SD yang bisa menyimpan sekian giga sekaligus.
dan harganya juga murah karena difabrikasi. Dan itu membutuhkan banyak sekali komponen dari bumi. Hutan ditebang untuk apa? Ya karena minyak kita sudah habis. Kemudian kita menanam sawit, seolah-olah kita mendapatkan sumber minyak baru dari minyak sawit. Tapi itulah penyumbang global warming terbesar untuk bumi kita. Jadi pada waktu saya mencari banyak literatur mengenai volatil padi tadi, saya mendapatkan banyak literatur juga yang melihat bahwa betapa banyaknya volatil di hutan-hutan Kalimantan yang hilang. Karena apa? Hutannya berganti mono. Jadi tidak ada lagi diversity, tapi ini sudah mono semua, sawit semua. Nah, sawit semua berarti lingkaran makanannya, rantai makanannya itu semua berhubungan dengan sawit. Kemana yang lain? Kalau tidak bermutasi ya punah. Gitu loh. Nah, salah satu buku yang pernah saya baca mengenai perkembangan virus COVID ini adalah mata rantai. Karena kita merasa kita perlu banyak kopi, kemudian kita menanam kopi, mengorbankan hutan, dan binatang-binatangnya, makhluk hidupnya juga mengalami perubahan rantai punah. Nah, ini oke. Nah, ini ada pembahasan mengenai alam yang menarik sekali. Kenapa saya cantumkan di sini? Ini ceritanya menarik. Saya studi dulu laki kita tidak bisa menentukan posisi dan momentum secara bersamaan. Yang itu timbul dalam pernyataan Werner Heisenberg sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan itu menimbulkan gelombang skeptis terhadap pemirsa, pengamat sains, yang mereka mengatakan kalau sains saja tidak bisa menentukan kepastian, apalagi orang lain. Nah, itu menarik sekali dari kajian sisi filsafat ya. Tapi setelah itu kita melihat dari kaos. Kalau tadinya kita memetakan keteraturan, ya hukum Newton itu kan keteraturan yang kita kejar supaya kita bisa memanipulasi, bukan manipulasi sih, artinya menggunakan hukum-hukum Newton untuk kepentingan industri, misalnya membuat mobil, membuat pesawat terbang, itu kan semua hukum-hukum Newton itu menyumbang banget gitu. Nah itu kan semuanya adalah bicara mengenai keteraturan. Tapi setelah itu semua lumayan tersajikan dalam bentuk ilmu, ilmuwan mulai ke yang tidak teratur. Anomali-anomali itu banyak sekali dan itu mulai dilihat satu persatu. Dan salah satunya adalah teori kaos. Nah, dalam teori kaos itu yang ketidakteraturan itu yang akhirnya nanti memberikan kesimpulan bahwa ketidakteraturan itu menyimpan rahasia keteraturan sendiri. Jadi kita melihat teori kaos itu nanti akan menghasilkan sebuah cara untuk melihat keteraturan dari yang tidak teratur tersebut. Ya, antara lain adalah badai tornado, teori gelombang, itu ada banyak sekali bahasan tentang itu, dan salah satu yang menarik dari saya adalah butterfly effect ini. Ya, efek kupu-kupu itu adalah istilah yang diberikan oleh pencetusnya. Itu dia menggambarkan begini, kepakan sayap kupu-kupu yang sekecil itu, ya di suatu saat, waktu itu bilangnya di Amerika Latin misalnya, bisa menjadi bibit untuk badai tornado di Kanada, yaitu Amerika Utara, ya 20 tahun kemudian. Energi sebesar kepakan sayap kupu-kupu itu, ya, kemudian setelah direplikasi oleh alam, ya, ya ya katakanlah seperti virus mereplika dirinya itu, nah, direplikasi dengan iterasi yang berulang-ulang, ya, kemudian jadilah sebuah energi sebesar energi tornado di wilayah yang berbeda di saat yang berbeda, gitu. Nah,
pada waktu itu butterfly effect begitu heboh ya, begitu begitu banyak dibahas oleh ilmuwan ya, sehingga kita juga harus mengetahui bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari apa yang terjadi mungkin puluhan tahun sebelum kita. Nah, kenapa outbreak-nya virus COVID-19 itu sudah diramalkan ya, ada satu paper persis menggambarkan akan terjadi eh, apa ya, outbreak itu apa ya, virus yang merebak ya, kemudian bisa mematikan karena pada saat itu diperkirakan virus ini bisa masuk ke manusia yang tadinya kan tidak ya, bisa masuk ke manusia dan mengakibatkan macam-macam ya seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, itu sudah diramalkan. Nah, ini dipakai sebagai cara untuk menjelaskan bahwa keadaan sekarang itu adalah akibat dari yang kemarin-kemarin. Nah, ada ilmuwan yang bernama Lawrence ya, itu melakukan computer programming ya dengan sesuatu yang dia buat sendiri ya kondisi awalnya, kemudian halo, nah, kemudian program itu yang melakukan iterasi untuk meramalkan apa yang terjadi secara logis di masa depan dan itu bisa membuat butterfly effect ini mudah dipahami oleh ilmuwan juga. Jadi program komputer ini sesuatu yang logis, yang meramalkan, ya seperti halnya kita meramal cuaca, ya. Google itu semakin lama semakin canggih meramal cuaca di setiap daerah. Komputer kita bisa terhubung sehingga kita bisa tahu hampir pasti siang ini akan hujan, ya. Atau hampir pasti nanti malam akan dingin sehingga kita siap tidur dengan selimut dengan apa supaya nggak terbangun. Nah, itu adalah sebuah sebuah kerja yang di ditunjang oleh banyak data dan juga ditunjang oleh program yang baik gitu. Dan dalam hal ini kalau kalau saya ingat perkataan Einstein yang juga perlu kita perhatikan adalah intuisi. Ya, intuisi itu sangat penting karena apa? Itu berisi sebagian pengetahuan yang belum jelas. Dan ini tidak boleh kita abaikan karena peneliti tahu bahwa ini suatu saat akan menjadi jelas pada masanya dan kemudian dapat digunakan untuk prediksi. Ya, ilmuwan kan maunya kan prediksi supaya kita bisa tahu dan kalau kita bisa tahu kan kita bisa cegah. Misalnya itu sesuatu yang jelek, ya jelek menurut manusia. Dan inilah adalah tanggung jawab ilmuwan juga, gitu. Dan intuisi, intuisi dalam banyak hal itu menimbulkan penemuan-penemuan besar dalam sains. Makanya Einstein mengatakan ich vertraue auf meine Intuition ini auf ya. Dan itu kata-kata itu sangat sangat inspiratif bagi banyak ilmuwan yang betul-betul mau menginginkan sesuatu keluar dari pekerjaannya. Bukan sekedar kita melakukan pekerjaan untuk tugas, tapi kita kalau kita di istilahnya dihantui oleh intuisi kita sendiri, kita akan melakukan sesuatu yang konsisten begitu. Nah, kemudian sains sekarang itu harus menjadi sebuah sains yang bisa memecah masalah. Jadi kita bisa teringat teori John Dewey, pragmatisme gitu ya. Problem kita itu kita pecahkan dari sisi mana saja. Pemecahan itu kita sekarang di-encourage untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan problem yang ada. Jadi kalau sekarang kita heboh dengan COVID, ya, semua pendanaan penelitian sains di seluruh dunia itu beralih ke COVID. Nah, pendanaan pemerintah Indonesia terhadap kami-kami di universitas dan balai-balai penelitian itu juga berubah dan diminta untuk mengarahkan perhatian kita pada pemecahan problem ini dari segala sisi. Ya. Bukan hanya sebagai orang orang sains yang bergerak karena ini berhubungan dengan bendanya, tapi juga orang ekonomi. Bagaimana melakukan social engineering yang baik untuk menyelamatkan kita semua, gitu, menyelamatkan bumi ini. Apa terlalu
Jadi core dari sains sepanjang sejarah itu adalah pengembangan metode sebetulnya. Dan pengembangan metode itu berdasarkan indikator-indikator yang kita temukan. Dan kita juga harus menghargai setiap individu yang punya pikiran, intuisi, ya, karena itu bisa menjadi kunci. Ya, dikatakan bahwa sains dalam dalam uh, uh, tujuan idealnya adalah harus bermakna secara menyeluruh, bukan hanya kepada masyarakat sains sendiri. Dan sekarang kita mendapatkan banyak sekali bantuan dari komputer. Karena apa? Komputer melakukan perhitungan di mana bisa lebih steady dan lebih lama dibanding otak kita bekerja. Plus konektivitas dan data-data yang disediakan dari kemajuan komputer itu sangat membantu. Dan kita sekarang akrab dengan istilah big data. Big data Google gitu misalnya, itu luar biasa. Data mengenai orang per orang di seluruh dunia itu masuk ke Google. Kalau kita membuat download aplikasi baru, kita akan menyerahkan data kita, siapa kita, tanggal lahir kita, kesenangan-kesenangan kita. Kalau kita mau belanja itu kan juga data yang baik untuk orang ekonomi, sehingga melakukan tawaran itu persis kepada orang yang memang menyukainya. Saya ingat waktu ngobrol sama obrolannya TV salah satu televisi di Amerika dengan Yuval Noah Harari. Yuval tuh bilang, komputer begitu cerdas, dia tahu kalau saya suka Pepsi daripada Coca-Cola. Kan Pepsi dan Coca-Cola kan selalu begitu. Gitu. Nah, itu loh yang menyebabkan kemajuan itu begitu cepatnya. Selain konektivitas, data yang tersedia itu banyak sekali manfaatnya. Nah, contoh lain adalah ya COVID ini. Ini akan membuat kerjasama yang luar biasa, interkonektivitas yang luar biasa antara orang kedokteran, orang bioteknologi, orang biokimia, orang kimia, masyarakat secara umum, kedokteran, pengembang vaksin, nah sama lain untuk membuat sesuatu yang mengatasi masalah saat ini. Jadi kalau saya dengar komentar kakak saya seorang dokter yang bergelut sehari-hari dengan kemajuan-kemajuan di bidang ini, kakak saya mengatakan luar biasa gitu. Walaupun kita terporak-poranda seperti ini saat ini, kita kocar-kacir, kita terharu biru, kita sedih karena banyak sekali kita kehilangan teman-teman orang kerabat yang dekat-dekat dengan kita ketakutan, banyak sekali energi yang kita buang untuk takut juga, dan kita merasa tidak nyaman, tidak aman. Gitu. Tapi di lain pihak, kemajuan sains itu luar biasa. Gitu. Jadi ini dua sisi yang kita pahami bersama-sama. Dan kemudian kalau kita melihat dari analisis seperti ini seperti penampakan dari riset yang dikeluarkan oleh ngetop di dunia research. Ternyata nomor satu adalah therapeutics, diagnostic, social science juga, all disiplin vaksin, data science. Nah, yang seperti ini itu kita bisa analisis dari data. Sepanjang kita punya data, itu jalan. Analisis kita bisa kemana-mana. Samsung juga menyumbang banyak data untuk penderita COVID. Jadi kemarin saya melihat report dari teman teknik gitu mengatakan bahwa program Samsung Health itu kita juga biasa pakai, saya juga pakai jam ini untuk menghitung langkah atau apa gitu ya. Itu ternyata waktu kita menderita kanker mengarai ya kita bisa notice bahwa ada sesuatu yang berubah dalam tubuh kita. Detak jantung ya juga itu pola sendiri. Nah, kita mungkin sekarang belum bisa mengatakan itu untuk apa gitu. Jangan orang sains itu ditodong-todong. Ayo, ini untuk apa? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nah, kadang-kadang orang sains juga masih belum tahu gitu. Yang kita tahu cuma sebatas intuisi. Tampaknya ini saya cenderung ke sana atau saya lebih setuju si B.
berpendapat, saya lebih setuju ya. Seperti kemarin kita bahas juga dalam grup kami, gitu. Saya percaya Dokter Tirta atau Dokter Louis. Nah, saya pribadi Dokter Louis itu menawarkan sesuatu yang beda dibicarakan, yaitu apa? Keseimbangan. Jadi keseimbangan tersebut ya kita mengetahuinya dan kita melihat bagaimana ini sebenarnya juga mungkin dijadikan seperti obat, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak bisa cepat, tidak bisa seperti minum pil kemudian panas turun. Padahal kalau dengan minum sesuatu yang herbal, kita tidak bisa mengharapkan panas turun drastis, tapi kita bisa menyediakan tubuh lebih cepat mengantisipasinya, lebih lebih tahan mengantisipasinya walaupun pasnya begitu lama, tapi tidak sampai ada yang fatal. Misalnya seperti itu. Itu contoh saja. Jadi ada banyak hal yang dokter, ilmuwan tidak bisa jawab saat ini. Sedangkan masyarakat tidak paham, minta kepastian. Ini jadinya bagaimana? Masa kita harus ini, masa kita harus itu. Tidak bisa ya. Itu kita harus hati-hati. Masyarakat memang cenderung seperti itu. Tapi bagaimana kita mengatakannya, bagaimana kita mengkomunikasikan, itu juga penting. Kalau tidak malah heboh. Ya. Kemudian saya teringat ya, ini juga sudah kita pikirkan beberapa tahun belakangan ya. Bagaimana sebetulnya Levinas menciptakan cara untuk melihat orang lain, yang lain itu sebagai istilahnya identitas yang harus kita perhatikan. Salah satu kata kunci Levinas kan wajah. Ya, wajah orang lain itu adalah cermin kita. Gitu. Nah, kalau kita bayangkan itu, wajah alam ini yang saat ini seperti ini, itu adalah cermin juga bagi kita. Gitu. Totalitas dan infinitas. Ya, ini salah satu buku yang Levinas keluarkan ya. Lama-lama itu saya pikirkan juga gitu. Maksudnya apa? Bahwa kita memang harus selalu stick ya. Kita kita mempunyai mempunyai. Nah, ini adalah tugas kami di masa depan ya. Dan saya juga selalu harus teringat bahwa the butterfly effect itu adalah sesuatu yang juga perlu kita perhitungkan. Einstein selalu bilang, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa penyebab. Tapi hubungan sebab akibat itu tidak mudah ya dipahami oleh kita semua begitu. Nah, ini adalah awal ya. Ini saya juga selalu menantang diri sendiri supaya kita menghasilkan sesuatu yang membahas dosa banyak, menciptakan plastik yang sekarang bisa seperti ini, terus menciptakan cara untuk memisahkan logam. Nah, jadi orang kimia juga harus lebih jawab pada itu. Ini proyek ke depan kami gitu. Nah, terus satu lagi ini teamwork yang tidak terbatas. Seperti kalau Google mengumpulkan data tadi, kan Google tidak memilih. Ya. Kita mengatakan bahwa teamwork kita itu semua. Kalau kita ingat dulu ada yang namanya HP BlueBerry, BlackBerry, sorry BBM. BlackBerry itu kan OS-nya kan RIM yang mengembangkan. Sedangkan setelah itu saingannya kan OS Android yang mengembangkan. Nah, kenapa Android bisa langsung merebak gitu, sedangkan akhirnya kan BlackBerry kan mati. Karena BlackBerry kan tertutup ya, pengembangnya itu kan satu grup saja. Sedangkan Google dikembangkan oleh seluruh
dunia. Programmer muda-muda ikut mengembangkan Android sampai saat ini bisa seperti ini. Google bisa seperti ini. Wikipedia bisa seperti ini. Dulu zaman saya studi, Wikipedia Translate itu semua orang ketawa. Karena apa? Begitu kacaunya terjemahan dari Google Translate sehingga apa yang kita maksudkan tidak terbaca gitu. Tapi sekarang dengan tambahan data yang banyak itu, ya, Google Translate akan melakukan terjemahan dengan lebih smooth, sangat baik dibanding dengan dulu. Wikipedia sekarang sangat lengkap. Kenapa? Penyumbangnya itu dari seluruh dunia dan ahli-ahli di bidangnya. Plus muatan-muatan lokal masing-masing masing-masing wiki itu ada dalam timbul untuk melakukan analisis. Waduh, ini belum saya terjemahkan, saya juga baru ingat. Ya, jadi kata kunci sains dan semuanya ya sekarang dan masa depan adalah teamwork. Dan dalam dunia pendidikan kita juga perlu lebih mengetahui sekarang bahwa kolaborasi itu jauh lebih penting dari kompetisi. Kalau kompetisi kan kita berlomba untuk mendapatkan prestasi. Dan prestasi itu kan yang mencapai di puncak itu menjadi aktor. Ya, yang tidak menang dikalahkan kolaborasi menyumbang untuk sampai bersama-sama ke puncak. Beda, beda. Nah, sedikit masuk ke kekuatan big data, ya, ini tidak bisa kita pungkiri, big data ikut perkembangan sains. Jinpeng itu adalah bank data menyimpan informasi mengenai sekuens genetik apapun. Ya. Tim penelitian kami di UM dan Jember itu menyumbangkan data mengenai gen padi-padi kita, yang khas kita. Padi-padi kita kan lumayan lucu ya, lumayan menarik gitu untuk dikaji oleh orang pertanian gitu. Kita dapatkan itu, kita masukkan ke Jinpeng. Ada juga sekarang yang mulai banyak juga, saya juga berusaha masuk ke sana, adalah data mengenai senyawa-senyawa herbal, ya, metabolit sekunder dari senyawa-senyawa yang berkhasiat. Nah, itu luar biasa banyaknya. Dan belum dieksplor, karena orang lebih percaya pada obat-obat sintesis. Obat sintesis itu adalah obat yang dibuat di laboratorium untuk sebuah tujuan. Misalnya paracetamol. Paracetamol 500 mg. Itu artinya apa? Paracetamol sendiri itu kuantitasnya adalah 500 mg, setengah gram, dan ditaruh di pengisi. Nah, kemudian itu adalah obat anti panas, anti peradangan. Nah, kalau anak panas dikasih Sanmol gitu kan. Kalau kita panas dikasih itu. Padahal itu sebuah senyawa sintetik yang kita masukkan dalam tubuh kita yang kompleks ini. Nah, reaksinya bagaimana? Ya panas turun ya. Itu ada sekian panjang penjelasan biokimianya, tapi apa yang secara sintetik buatan dari lab itu biasanya tidak terlalu cocok dengan tubuh kita. Mungkin masalahnya selesai saat itu, tapi jangan terus-terus begitu. Jangan keseringan. Gitu. Nah, itu pun bisa dipelajari secara statistik. Statistik itu menemukan peran yang sangat penting justru di saat-saat kita bingung dengan data saat ini. Gitu. Statistik multivariat itu juga sesuatu yang ilmiah ya, sesuatu yang cukup menarik untuk dikaji gitu. Sesuatu yang tidak terlihat secara biasa-biasa itu ternyata punya akar yang
yang tidak terduga gitu. Saya ingat teman saya pernah cerita bahwa penelitian mereka meneliti 400 anak jalanan gitu, sama wawancara, sama sama survei, sama pengamatan langsung dan lain-lain. Nah, 400 anak jalanan yang ada di Surabaya. Di lampu-lampu merah itu dikumpulkan gitu. Setelah dianalisis secara statistik multivariat gitu, apa penyebab mereka ada di sana gitu. Akhirnya keluarlah sebuah statement yang mengagetkan banyak orang. Ya, lebih dari 50% ternyata anak jalanan itu adalah anak-anak orang berada. Sebetulnya yang mencari ya seperti pengemis dan lain-lain itu melakukan itu untuk ekonomi, untuk makan. Karena mereka sebenarnya berkecukupan. Nah, itu sesuatu yang di luar ya dari tumpukan data itu, tapi kita bisa melakukan analisis. Luar biasa menarik, kekuatan big data itu luar biasa. Gitu. Nah, kepentingan untuk Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Ini Ibu Suryani kayaknya masih di mute ya. halo, 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 Bu Suryani? aduh, Ya, iya, maaf, ya maaf, maaf. suaranya bisa terdengar. Ya, jaringan saya ini aduh ngaco Ya, sekali, mohon maaf. tidak apa-apa Bu Suryani. Sudah terdengar lebih jelas kok ini dibandingkan dengan tadi. Ya, ini tadi saya share screen lagi nih jadinya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya yang terlewat gitu. Nah, itu tadi sebenarnya memerlukan bermacam-macam analisis yang kita bisa lakukan dan itu sangat bermakna begitu untuk kepentingan pengetahuan di masa depan. Oke. Nah, ini ada istilahnya ilmu baru. Jadi kalau sains tidak bisa berdiri sendiri, kita sekarang mengarahkan perhatian kepada kompleksometri. Ini zaman baru di mana sains itu bukan sebagai sains yang kelihatan prominent begitu, tapi sains sebagai salah satu komponen untuk memahami alam gitu. Dan
Dan ini ada beberapa istilah-istilah seperti totalisme cybernetik. Ini sesuatu yang sekarang juga dilakukan oleh para ahlinya. Kita tunggu saja, ya, apakah sumbangan mereka terhadap apa-apa yang kita lakukan saat ini. Dan juga sains sekarang mulai merambah ke dunia yang lain juga, afeksi. Biasanya sains tidak terlalu memperhatikan afeksi. Nah, jadi sepertinya seorang ilmuwan tuh dingin saja, nggak bisa diajak omong yang kocak-kocak gitu. Nah, sekarang itu nggak begitu, kan kita semua harus melebur, ya, melebur. Ada banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama, dan ada banyak hal yang bisa kita pahami secara bersama-sama juga. Dan alam kita nanti itu harus mencapai keseimbangan baru, gitu. Jadi itu intinya, ya, kita butuh satu sama lain, ya, kita perlu pendekatan terintegrasi, dan kita adalah bagian dari alam itu. Maksudnya rasa ini semoga tidak banyak gangguan ya. Siapa tahu tadi sebenarnya saya ngomong tapi terus tidak didengar dan saya tidak tahu itu gitu. Jadi saya rasa saya perlu mengembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih. Saya stop share dulu.